Pernah nggak sih kalian merasa tidak dimengerti oleh atasan, rekan kerja, atau bahkan pasangan kalian sendiri? Atau sebaliknya, pernah nggak kalian susah banget untuk memahami orang lain? Kenapa ya atasan saya kok ambisius banget? Kenapa ya kok dia baperan banget? Kesulitan kita untuk memahami orang lain salah satunya disebabkan oleh perbedaan kepribadian. Nah, kali ini yuk kita perbincangkan tentang 4 tipe kepribadian berdasarkan warnanya. Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan saya Clara di episode Persona kali ini. Kali ini kita akan berbincang tentang 4 tipe kepribadian berdasarkan warnanya. Taylor Hartman, seorang psikolog dari United States International University, membagi kepribadian seseorang menjadi 4 tipe warna, yaitu merah, biru, kuning, dan putih. Tipe kepribadian ini dikenal juga dengan color code personality. Berbeda dengan teori kepribadian lainnya, Hartman membagi kepribadian manusia berdasarkan motif dasarnya. Motif dasar inilah yang pada akhirnya mendorong kita untuk menunjukkan perilaku, kebiasaan, bahkan membentuk karakter kita. Warna yang pertama adalah merah. Orang dengan kepribadian merah memiliki motif utama power atau kekuasaan. Mereka memiliki kebutuhan untuk mencapai produktivitas yang tinggi dan terlihat sempurna. Mereka senang dengan tantangan dan senang mengambil peran sebagai seorang pemimpin. Karena pada dasarnya mereka adalah orang yang visioner dan ambisius. Mereka cepat mengambil keputusan dan mengandalkan logika ketika menyelesaikan suatu masalah. Di sisi lain, terkadang mereka cenderung memaksakan cara mereka untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Hal ini membuat mereka seringkali dinilai sebagai orang yang demanding. Selain itu, karena mereka adalah orang yang sangat logis, mereka juga sering dinilai sebagai orang yang kurang sensitif dan kurang mempertimbangkan perasaan orang lain. Mereka akan sangat gamblang ketika memberikan suatu feedback atau menyampaikan ketidaksukaan mereka terhadap suatu hal. Jadi, kalau kamu punya atasan, rekan kerja, atau bahkan pasangan dengan kepribadian warna merah, jangan heran ya kalau kamu harus mengkomunikasikan segala sesuatu secara lebih eksplisit dan jangan gampang baperan. Warna yang kedua adalah biru. Motif utama dari orang dengan kepribadian biru adalah intimacy. Mereka mencari hubungan baik, relasi yang hangat, dan akrab dengan orang lain. Dalam suatu hubungan, orang dengan warna biru cenderung memiliki komitmen yang tinggi. Mereka tulus, setia, dan penuh perhatian. Mereka merasa senang kalau mereka dapat menyenangkan hati orang lain dan dipuji sebagai orang yang baik. Karena motif utamanya adalah intimasi, mereka sendiri perlu untuk merasa dimengerti dan diterima. Mereka berharap bahwa orang lain juga dapat memperlakukan diri mereka sama seperti bagaimana mereka memperlakukan orang tersebut. Hal ini membuat mereka sebenarnya dinilai sebagai orang yang memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap orang lain. Di sisi lain, mereka terkadang dapat menampilkan sikap keras kepala dan cenderung merasa benar. Jika ada konflik, mereka cenderung sulit untuk memaafkan atau sebaliknya, mereka terlalu merasa bersalah. Jadi, kalau kamu ingin berinteraksi dengan orang yang memiliki kepribadian warna biru, kamu harus mempertimbangkan perasaan orang tersebut sebelum kamu menyampaikan suatu hal. Warna yang ketiga adalah kuning. Orang dengan kepribadian kuning memiliki motif utama fun atau kesenangan. Mereka mencari interaksi yang menyenangkan, dan kita seringkali mengenal mereka sebagai biang pesta. Mereka membutuhkan kebebasan dan merasa perlu tampil sebagai orang yang menyenangkan. Kepribadian mereka yang periang, spontan, antusias, kreatif, dan juga karismatik membuat mereka mudah sekali berinteraksi dan bergaul dengan orang-orang di sekitar mereka. Di sisi lain, sikap mereka yang impulsif dan kurang terorganisir membuat mereka seringkali dinilai sebagai orang yang kurang bertanggung jawab. Orang dengan warna kepribadian kuning juga cenderung mudah untuk meninggalkan suatu tugas atau pekerjaan yang mereka anggap sudah tidak lagi menyenangkan. Jadi, kalau kamu berinteraksi dengan orang dengan kepribadian kuning, don't take everything seriously dan jangan lupa untuk bersenang-senang ya. Warna yang keempat adalah putih. Orang dengan warna kepribadian putih memiliki motif utama peace atau kedamaian. Mereka tidak menyukai konfrontasi atau konflik,
Sehingga seringkali mereka memilih untuk diam dan tetap tenang meskipun sebenarnya mereka tidak setuju. Kita sering menyebut mereka dengan istilah diam-diam keras kepala. Kepribadian mereka yang tenang membuat mereka tampil sebagai orang yang terkesan membosankan dan terkesan menerima saja arahan yang orang lain berikan untuk mereka. Orang dengan warna kepribadian putih juga memiliki karakter agreeable. Artinya, mereka mudah setuju dengan apapun yang orang lain katakan. Hal ini membuat mereka sulit untuk mengambil keputusan, karena semua pilihan mereka anggap baik atau buruk sesuai dengan apa yang orang lain katakan. Jadi, kalau kamu berinteraksi dengan warna kepribadian putih, jangan lupa untuk kasih ruang yang aman untuk mereka bisa memilih. Nah, itu tadi 4 tipe kepribadian berdasarkan color code personality. Sekarang, bisakah kamu tuliskan contoh public figure yang memiliki kepribadian warna merah, biru, kuning, dan putih? Tulis jawaban kamu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di video lainnya.